Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dan juga pemuda-pemudi GKO di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Rabu 6 Juli 2022, kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk kehidupan dan keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua sampai dengan pagi hari ini. Didik kami melalui firman-Mu yang akan kami dengar pagi ini, agar kami menjadi umat yang terus diberkati untuk memberkati banyak orang. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya Pendeta Daniel Sakarias dan keluarga mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan renungan firman Tuhan dengan tema Damai Sejahtera bagi Rumah Ini yang diambil dari Lukas 10 ayat 5 sampai dengan 7. Lukas 10 ayat 5 sampai 7 berbunyi demikian. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Demikianlah firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan tadi, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Kalimat apa yang harus mereka ucapkan memasuki sebuah rumah? Ayat 5 menyebut ketika seseorang memasuki sebuah rumah, maka ia mengucapkan damai sejahtera bagi rumah ini. Apa yang terjadi jika ada orang yang layak menerima salammu? Dan bagaimana bila ada orang yang menolak salammu? Ayat 6 mengatakan bahwa untuk orang yang layak menerima salam, maka salam kita akan tinggal atas rumah orang itu. Sebaliknya, jika menolak, maka salam yang memberkati itu akan kembali kepada kita. Bagaimana sikap murid Tuhan jika tinggal di sebuah rumah untuk menumpang? Dalam ayat 7 ada 3 perintah. Yang pertama, tinggal dalam rumah itu. Artinya, menetaplah dalam rumah itu, atau pengertian lainnya adalah beradaptasilah agar kita menjadi betah di rumah yang menampung kita untuk misi Allah. Yang kedua, menerima makanan dan minuman yang ditawarkan, mencerminkan kepercayaan, penghargaan, dan kedekatan kepada orang yang kita berkati. Yang ketiga, janganlah berpindah-pindah rumah, berarti jangan menjadi kutu loncat, alias mencari keuntungan di atas kesulitan orang lain. Bagaimanapun situasi rumah itu, bergumulah bersama penghuni rumah itu dan jangan meninggalkannya, karena berkat-Mu sudah ada di dalam rumahnya. Dari pembahasan kita, mulai dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7, apa maknanya bagi kita di zaman sekarang ini? Konteks pembahasan Yesus adalah konteks pengutusan 70 murid-murid di luar 12 orang murid untuk mulai belajar mengabarkan Injil dengan mengutus mereka berdua-dua ke berbagai tempat. Pesan Yesus pada mereka menjadi pesan bagi kita juga. Yang pertama, pekabaran Injil adalah karya keramahan Allah yang memberkati siapapun yang ditemui. Yesus mengajarkan kepada para murid kalau memasuki rumah orang berkata, Shalom labait hazeh, yang berarti damai sejahtera bagi rumah ini. Kalimat yang kita ucapkan adalah kalimat doa yang memiliki kuasa memberkati rumah yang kita datangi beserta isinya. Yesus mengajarkan sebuah pekabaran Injil yang memberkati dan bukan sekedar mencari target jiwa dan mengabaikan sopan santun. Bahkan di dalam mengabarkan Injil tetap menghargai mereka yang menolak sekalipun. Kata-kata para pemberita Injil harus menjadi doa bagi sebuah tempat.
Ucapan salam bukanlah sebuah ucapan basa-basi, tetapi ucapan yang sesungguhnya bila kita hadir memberkati mereka dengan berkat keselamatan yang datang dari Tuhan. Pelajaran yang kedua, kehadiran kita mengabarkan Injil harus identik dengan perkataan dan kelakuan kita. Sikap para murid yang dipesankan oleh Yesus menunjukkan betapa kehadiran sang pemberita Injil bukan sekedar dilihat dari khotbahnya, tetapi juga dari gaya hidup kesehariannya. Yesus mengajarkan, usahakan dirimu dapat beradaptasi dan tidak menjadi sandungan. Dalam situasi yang mungkin agak berbeda, para pemberita Injil menjadi orang yang tangguh, tidak terganggu dengan situasi lapangan, tetapi juga dengan kelembutan hati, bisa menerima keadaan sang pemilik rumah dengan keberadaannya. Lalu sekarang, apa pelajaran yang keluarga kita dapat dari perenungan kita pagi ini? Pertama, keluarga kita harus ikut memberitakan Injil, bukan hanya mengatakan perkataan-perkataan yang berasal dari Alkitab, tetapi juga dari sikap hidup kita yang dituntun oleh perkataan firman Allah. 2, pekabaran Injil yang keluarga kita bawa harus kita hadirkan dengan sikap yang memberkati, bukan sikap arogan, bukan sikap mengintimidasi, bukan dengan sikap mengejek, apalagi dengan tipu muslihat. Pekabaran Injil harus disampaikan dengan penuh kuasa kemurahan dan keramahan hati Allah. Yang ketiga, pendorong semua itu adalah bahwa kita harus menyadari bahwa keluarga kita sudah lebih dahulu diberkati Allah. Maka melalui pekabaran Injil, kini saatnya kita memberkati hidup orang-orang yang belum percaya. Dengan perenungan ini, mari kita bagikan kepada banyak orang lain ajakan untuk memberitakan Injil dalam kemurahan dan keramahan Allah. Kita tutup saat teduh kita dengan doa. Bapa, kami berterima kasih bila kami sudah diselamatkan oleh Allah melalui Injil Yesus Kristus yang kami dengarkan sejak kami masih kecil sampai saat ketika kami bertobat. Tidak sedikit pun kami merasa itu adalah jasa kami atau kebaikan kami. Semua ini adalah anugerah Allah yang besar. Karena itu sebagai tanda syukur kami, maka kami tidak akan lagi menahan berita kesukaan yang menyelamatkan itu hanya ada di rumah kami. Tetapi kami rindu datang juga, memberkati rumah-rumah di mana Kristus belum menjadi tamu yang tetap. Berkati keluarga-keluarga di GKO ini, agar mereka bukan hanya mencari Tuhan karena urusan-urusan keuangan dan kesehatan mereka saja, tetapi karena mereka rindu menjadikan keluarga mereka alatnya Tuhan untuk memberkati keluarga lainnya. Berkati sidang sinode ke-10 yang sedang berlangsung saat ini di Jayapura, berikan hikmat kepada seluruh peserta. Dalam menjalani hari ini kami mohon hikmat, kuasa, dan penyertaan-Mu, agar apa yang kami lakukan hari ini dibuat Tuhan berhasil. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Kiranya kasih karunia Allah menyertai saudara semua. Salam damai sejahtera buat kita semua dari Jayapura dan Cibitung.